Masih di JK, program Jalan Keluar, program yang mencari solusi atau jalan keluar dari sejumlah permasalahan bangsa. Sekarang Pak JK kita kasih kesempatan untuk para mahasiswa yang ingin bertanya. Penanya pertama silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haryani dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya ingin bertanya Pak, mengingat sekarang yang terjadi di Indonesia adalah fenomena ada yang salah dengan politik Indonesia. Sekarang saya bertanya bagaimana kira-kira solusi untuk menghilangkan paradigma di pemuda bahwa politik itu sekarang nggak benar di Indonesia gitu. Terus yang kedua saya ingin menanyakan kira-kira apa tanggapan Bapak mengenai pemuda-pemuda kritis yang menyampaikan aspirasi mereka mengenai pendapat mereka tentang Indonesia dengan cara melakukan demonstrasi atau aksi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Pak JK. tentu saja seperti yang kita bicarakan sebelumnya, akibat perilaku yang kemudian di blow up dalam berita dari beberapa anggota DPR atau banyak anggota DPR karena atau politisi, karena juga ada menteri, ada gubernur, ada eksekutif, ada legislatif, juga malah yudikatif juga, ada hakim-hakim, menyebabkan suasana pikiran, pengertian bahwa seperti yang kita bicarakan tadi, politisi itu kotor. Maka tentu sama dengan baju kotor, ya dicuci. Artinya bahwa perilaku itu jangan kembali, harus diatasi, harus dicegah. Itu yang pertama kali. Yang kedua, pikiran bahwa kalau dia jelek, apa kita mau biarin? Apa kita jangan pilih, politik itu kan cuma satu sanksinya. Kalau Anda jelek dan kita tidak suka, jangan pilih. Itu aja sebenarnya. Jadi jangan pilih, karena pilih yang baik. Jadi walaupun tentu juga Anda mengatakan apa jaminannya dia baik, track recordnya harus diketahui, karena itu harus dikenal seperti itu. Itu cara mencegahnya, dan tentu juga kita mendukung upaya-upaya seperti KPK, Kejaksaan untuk memberantas yang korup dimanapun, bukan hanya di eksekutif, di legislatif yang ribut dewasa ini. Tapi sekali lagi kita ingin memperbaikinya di dalam atau di luar. Kalau kita di dalam lebih cepat, tapi harus terlibat dalam politik itu sendiri, tapi harus menjamin diri. Tentang mahasiswa yang mengemukakan aspirasinya lewat demo, tentu itu terbuka dan itu sah saja, asal jangan radikal, jangan merusak, itu saja. Selama itu dibukakan dengan baik, berpendapat, tapi tanpa merusak, itu oke. Dan itu di mana-mana boleh. Tapi jangan pula tugas utamanya itu untuk mahasiswa. Tugas utama mahasiswa ini Anda belajar. Tugas sampingannya mengemukakan pandangan. Kalau salah, termasuk dengan cara demonstrasi tadi. Jangan kebalik ya, tugas utamanya jangan berdemo, terbalik. kemudian sampingannya belajar. Iya. Baik, penanya kedua silahkan. Saya akan menanya Pak, kan banyak fenomena calon legislatif atau yang lainnya tentang actionnya, kan dia menyebutkan visi misi, tapi di sini ada action lain, dia mengeluarkan duit atau materi kepada calon-calon pemilih. Nah, pengalaman kakak saya waktu itu kan dia calon independen. Nah, ditanya, kamu punya apa buat saya? Si pemilih nanya kepada kakak saya. Nah, kan berarti kan mindset warga tersebut atau mindset pemilih kan hanya sebatas sembako atau hanya sebatas dengan materi. Apakah harus seperti itu, Pak, buat menyaring pemilih atau gimana, Pak? Dan bagaimana cara mengeluarkan mindset masyarakat tersebut agar tidak semateri itu? Baik, itu saja. Iya, Sri. Iya, ini fenomena yang terjadi, tapi tidak semuanya. Yang sekali lagi itu yang kita kenal dengan money politics, hanya membayar orang untuk memilih dia. Saya yakin itu ada yang terjadi, tapi tidak semuanya. Tidak seluruh rakyat itu ingin menjual dia punya hak. Karena rakyat itu memiliki haknya. Tidak semua hak rakyat itu ingin dia jual. Bahwa ada calon yang ingin lebih mendapat
pemilih dengan cara bersosialisasi dengan sembako, dengan terutama di daerah-daerah yang pendapatannya rendah. Kalau dipanggil untuk kampanye mungkin tidak menarik, tapi dikatakan ini ada pembagian sembako, biasanya lebih ramai. Di situ letaknya sebenarnya, bukan ingin menyogok orang untuk memilih, bahwa itu tidak benar. Sekali lagi, tapi banyak juga orang yang terpilih tidak dengan cara begitu, tidak cara begitu. Walaupun kita sadari Pak Unta ya, saya pengalaman 2004 dan 2009, ongkos politik itu 10 kali lipat. Bayangkan 5 tahun ongkos politik menurut perkiraan saya itu bisa setidaknya 5 kali lipat. Bayangkan itu 5 kali lipat dalam waktu 10 tahun biaya politik itu. Itu antara lain dengan pertarungan di lapangan. Dalam hal ini, kalau tidak mau begitu, pertama Anda harus punya track record yang baik. Anda harus punya visi yang baik, difahami orang. Anda cara mempengaruhi orang dengan baik. Ada mempunyai koneksi. Tapi umumnya yang terjadi itu pemimpin yang tiba-tiba, yang hanya tiba-tiba ingin jadi gubernur pilkada tanpa modal sosial. Jadi kalau mau murah, jauh-jauh hari Anda harus punya modal sosial. Hanya Anda membantu masyarakat sekitar, Anda harus biasa berhubungan memperbaiki lingkungan, Anda berdakwah kala-kala begitu, tapi memperbaiki masyarakat lah sehingga ada modal sosial. Yang dimaksud tadi itu Anda membeli modal sosial, itu yang mahal gitu kan. Oke, Pak JK, tapi orang seperti itu pun kadang-kadang bisa kalah loh dengan yang punya uang mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat kita misalnya. Ya tentu, menang kalah itu kan kadang-kadang juga nasib ya. Jadi, tapi tidak semua juga yang punya uang menang. Sekali lagi, kalau teorinya bahwa semua yang punya uang menang, maka seluruh republik ini dipimpin orang yang mampu. Padahal tidak juga. Tidak juga. Banyak orang yang kaya punya uang tapi tidak terpilih. Jadi juga semuanya tidak ada yang pasti. Tidak benar bahwa orang disogok baru terpilih. Tidak benar juga bahwa orang kalau tanpa modal uang bisa terpilih juga. Semuanya tergantung keadaan. Kita tidak bisa mengukur itu dalam satu formula yang pasti. Oke, baik. Kita lanjutkan nanti di segmen terakhir. Saudara tetaplah bersama JK Jalan Keluar, kami akan kembali sesaat lagi.